Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, silakan duduk umat Tuhan. Coba saudara injak bumi, bisa injak bumi? Tidak usah mendapat kasih tekan saja. Dan coba saudara tarik napas, hitungan 3. 1, 2, 3, lepaskan. Umat Tuhan, kita akan melanjutkan. We are going to continue what is the last week I'm talking. Kita akan lanjutkan pengajaran minggu lalu yang diajarkan, yaitu identitas kita adalah jaminan kita. Our identity is our guarantee. Katakan, identitas saya adalah jaminan saya. Come on. Our identity is our guarantee. Umat Tuhan, faith is not feeling. Iman bukan perasaan. Amen. Kita akan menerima hasil yang luar biasa di dalam hidup kita ketika kita memilih iman daripada kasih. Anda tidak bisa sambil beriman sambil rasa-rasanya. Feeling is not faith. Faith is not feeling. We are not, I'm feel. No. You have to decide. Are you have faith or feeling? Roma pasal 6 ayat 6. Roman chapter 6, because we know that our old man was also crucified, so that our body of sin would lose its power, so that we would not serve ourselves again to sin. Kita bukan lagi hamba dosa. Yang setuju katakan amen. Nah umat Tuhan, kita mengidentifikasi diri kita dengan apa yang Tuhan sudah melihat. Siapakah dan bagaimanakah diri kita? Identifying ourselves with God begins with seeing ourselves as God see us. Melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Melihat seperti apa? See as God see. Jangan melihat seperti dokter lihat, ekonomi lihat, keluarga lihat, orang sekitar lihat, musuh-musuh kita lihat. See as God see, not see according to what people say, not this thing. As God see, not your wallet see, right? Not your money see, but as God see. Katakan seperti Tuhan lihat, saya lihat. Come on, as God see, I see. Today when we look at what he doesn't see, sin, because his eyes are on the blood of Jesus Christ. Kita tahu bahwa Tuhan tidak melihat kita pada dosa kita, tapi Tuhan melihat kepada darah Yesus yang tertumpah, yang membasuh dosa kita. Waktu saudara mencuci pakaian, saudara lihat kepada kuasa air atau sabunnya. When you washing, you see on the water or the power of the soap. The soap, right? Betul ya saudara? Ini sabun apa kok tidak bersih? Ini air apa kok tidak bersih? You never blame to the water, you blame to the soap if not clean enough, right? So, Tuhan tidak mengukur kepada dosa kita, Dia mengukur kepada darah Yesus. Amen. That's the way we see. Itu cara melihat yang paling tepat. Sebab kalau kita melihat berdasarkan ukuran manusia, is always different. Everyone have their own perception. Setiap orang memiliki pandangannya sendiri tentang dosa. Everyone have their own perception about the sin. Somebody say it's big sin. Somebody says that's nothing. Ada yang bilang itu dosa besar. Ada yang bilang ya itu enggak apa-apa. Saudara lihat, Tuhan melihat
dosa kita karena matanya tertuju kepada darah Yesus. Disinilah iman masuk. This is where faith comes in. See that the sinful part of us, the flesh, has been completed at the cross of Jesus Christ. Di sini iman masuk karena apa? Kita melihat bahwa keinginan untuk berbuat dosa, yaitu keinginan daging, telah diselesaikan di atas kayu salib. Seperti Roma 6, ayat yang ke-6 tadi. Bahwa kita sudah selesai. Katakan, manusia lama saya sudah mati. Say, our old flesh already gone. Haleluya. Amen. Bilang di kanan atau kiri, saya manusia baru. Saudara percaya apa yang saudara katakan? Saudara percaya apa yang saudara katakan? Apa yang saudara katakan tadi? Yes, you are the new creation. Kita mesti lihat seperti itu, saudara terkasih. Inilah yang harus kita pahami. Bahwa itu tidak berarti bahwa kita tidak mengalami dosa. This doesn't mean that we do not experience sins. Bukan berarti kita bebas dari dosa kemana-mana, semuanya tidak ada pengaruh dosa. No. Pada saat kita merasakan dorongan keinginan daging kita untuk berbuat dosa muncul, kita dapat yakin bahwa Tuhan melihat kita telah mati karena kita telah terselesaikan di atas kayu salib dengan kematian. Saya sudah selesai mati dengan Yesus di kayu salib. God sees us, not when our flesh urges us to sin. We can't be sure that God sees us because Jesus has finished us on the cross with him. Yesus telah menyelesaikan saya dalam kematian. Saya sudah mati bersama dia. I've been died together with Christ. Haleluya. Amen. Saya sudah mati bersama dengan Kristus. Sehingga ketika dosa datang, tidak lagi ada pengaruh. Kenapa? Kalau saudara punya ATM kosong, zero, in your money, $0, rupiah, saudara kasih masuk, saudara klik, atau orang lain kasih masuk, klik, saudara suruh di bank buka, telernya tolong cek uang saya berapa, dia bilang, zero, ambil, oh nggak ada zero, ambil, oh nggak ada zero, kamu kan calon anak mantu saya, ambil uang saya, oh nggak bisa, anak mantu, tapi ini di bank. Saudara tahu, manusia dan perasaan kita kadang-kadang, saya masih berdosa, saya akrab dengan dosa, saya sudah terbiasa berdosa, saya ini manusia berdosa. Kita coba mau ambil rekening, Yesus bilang, zero sin, no sin, no more. I have not see the sin. I not remember them all. Saya tidak lihat ada dosa lagi di sana. Bahkan saya tidak ingat lagi. Amen. Saudara tanya guys, kita mesti sampai pada tahap ini. Come on. Sehingga waktu godaan itu datang, memang ada keinginan. Apalagi yang kita berpuasa begitu, nasi babi, ayam goreng, campuran seafood, saudara, rujak bisa makan juga kan? Rujak bisa kan buah-buahan, saudara kasih. Tapi kalau itu pisang goreng, kena kopi panas, tomboy lupa rolling lewat, saudara. Saudara punya keinginan, katakan saya berkeinginan, tapi saya tidak bisa penuhinya. Katakan saya tidak bisa penuhinya. Karena apa? Yesus sudah mati bagi saya. Amen. Dengan pemahaman yang benar, when you have right perception, you believe right. When you believe right, you act right. Kalau saudara percaya yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Amen. Mengapa banyak orang bergumul? Many people struggling with sin. Whatever sin all the time, 24 hours, sin all the time. Color their life.
Dosa mewarnai hidup mereka. Why? Because they don't understand, they perceive how God see them. Mereka tidak ngerti bagaimana Tuhan melihat. Tuhan melihat dari atas saya dan saudara, zero sin. Amen. Hanya manusia, hanya perasaan, hanya Taurat, hanya kebiasaan buruk kita yang selalu rasa-rasa dosa. Itu yang membuat kita, ini hari kurang enak. Kenapa? Saya masih berdosa. Never. Jangan pernah. Do not play victim because of your feeling. Perasaan diberikan untuk kita menikmati hidup. Feeling are given not to victimize us, but we can use enjoy life by the feeling. Kita menikmati hidup ini karena perasaan. Betul, saudara? Betul? Umat Tuhan, penting bagi kita untuk mengambil posisi ini daripada mendasarkan realitas kita pada perasaan kita. It is important for us to take this position instead of basing our reality on our feeling. Beberapa dari antara kita mungkin harus berdoa melawan bagian dari diri kita yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tuhan, ini mata terlalu Tuhan, ini telinga terlalu Tuhan, ini pikiran terlalu Tuhan. Kita bergumul, we struggle with our eyes, with our ears, with our bad thought. Oh Lord, this is too heavy. Tuhan terlalu berat. Mungkin kita berdoa seperti itu. Some of us may have to pray against all the bad feeling, the flesh, the wrong thought. Meskipun saudaraku yang kasih, kelihatannya itu baik karena kita berdoa, kita minta Tuhan angkat ini perasaan, angkat ini pergumulan, keinginan mata, keinginan daging yang begitu kuat. Tapi itu didasarkan atas ketidakpercayaan. May you pray, it's good you pray. Lord, take my feeling of sin, take my flesh of eyes, my passion, Lord, take it. But you base your prayer on unbelief. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah bereskan, makanya kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi. Berapa banyak dari orang tua yang kadang-kadang kesal kalau kita sudah, mama sudah bayar uang sekolah, sana mama sudah bayar uang sekolah. Dia selalu tuntut kepada saya, tuntut kepada Messi, tolong bayar uang sekolahnya, lu jangan takut, sudah beres, sudah dibayar. Karena dia pingin seperti anak-anak yang lain. Saya bilang, lu tenang saja Philip, lu uang sekolah sudah beres, lu cek di IBM misalnya. Karena dia merasa dia tidak seperti kawan-kawan yang lain. Dengar saudara, itu rema yang baik. Jangan seperti dunia ini, dunia bergelimang dosa. Anda bisa bebas karena sudah ada yang bayar. Amin. Amin. Yes. Dia tuntut lagi, dia datang lagi, saudara kasih. Dia bilang tidak. Dia datang di Fani bilang sudah beres semua, kamu gak usah khawatir. Dia datang di Elvis, sudah kamu dengar saudara kasih. Kalau kita saling menguatkan satu dengan yang lain, berdosa kita sudah diselesaikan, dosa tidak dapat masuk di komunitas kita. Amen. We have to know that already paid off. But sometimes we have unbelief feeling. Oh, I'm forgiven. Oh Lord, please. Kita Tuhan tolong yakinkan bahwa selama Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit, seperti itulah bahwa saya dan saudara dibebaskan. Haleluya. Dan terbayar sudah. Amen. Nah, jadi saudara yang kasih, Roh Kudus adalah roh kebenaran dan dia tidak dapat memberikan kesaksian dengan doa yang didasarkan pada dusta atau ketidakpercayaan. Holy Spirit is the spirit of truth that he cannot bear witness by prayer based on unbelief or lying. Bagaimana kita minta Roh Kudus meyakinkan ketidakpercayaan kita? Oh, Roh Kudus yakinkan bahwa saya orang berdosa. Roh Kudus meyakinkan kebenaran kepada kita. Amen. Dia menamplak sekali. Lalu selanjutnya dia mengajarkan kepada kita kebenaran. Hanya manusia yang suka langganan mengingatkan kesalahan kita. Tempoe, deloe, diwaroeng. Okay. Man always reminds our
failure. Somewhere, someplace, sometimes. But God never. God, Holy Spirit, remind us that we are righteous of God. Roh Kudus mengingatkan bahwa saya dan saudara adalah orang benar. Katakan amin. Jadi, ketika kita berdoa untuk mengalahkan musuh yang telah dikalahkan, kita tidak berdoa sesuai dengan kebenaran. Musuh sudah dikalahkan, tapi kita bilang, Tuhan tolong kalahkan musuh. The enemy already defeated, but we ask God to defeat. God said, no, already your enemy already defeated. But we always asking God. Kita selalu bergumul dan berteriak, Tuhan kalahkan musuh, kalahkan musuh. Tuhan katakan, sudah kalah dan kamu lebih daripada pemenang. The enemy is defeated, you are more than conqueror. Hallelujah. Fakta di mana kita bisa melihat firman Tuhan dan pekerjaan Kristus ketika bertindak seolah-olah kita masih dalam daging. Seolah-olah. In fact, we negate God's word and Christ's word when we act as if we were still in the flesh. Sepertinya kita ini manusia daging. Walaupun kita ini ada di dalam daging, tapi sesungguhnya kita bukan manusia daging. Amen. Siapa yang berani katakan, saya orang Indonesia yang berbasis PKI? Gak ada yang berani bilang, bukan? Tapi berapa banyak orang yang bilang, ya saya Kristen, tapi dosa itu ya mau tidak mau, pastilah. Itu seperti saya orang Indonesia, Pancasila, tapi PKI lah, sekali-sekali bolehlah. Mana kita berani begitu? Gak ada yang berani kan? Dari dekorasi aja sudah melihat bahwa kita ini sangat Pancasilais, saudara. Kita menghargai gong sifat cahaya. Sebelum mereka rayakan, kita sudah rayakan. Pada mereka kasih poin yang baik untuk mereka. Amin, saudara. Jadi, janganlah saudara kasih. Kalau engkau orang benar berdasarkan pada pengampunan. Haleluya. Kenapa saya benar? Karena Kristus mengampuni saya. Dan pengampunan saya bukan karena saya berbuat baik. Our forgiveness is because not our good deeds, but Jesus has done the forgiveness for us. Katakan, Yesus kerjakan bagi saya pengampunan. Katakan, yes, Jesus done forgiveness for us, right? Amin, saudara, amin. Jadi saudara lihat, kalau dia sudah kerjakan, kita jangan negate God's word. Jangan lagi menawar-nawar firman Tuhan. Ya, firman bilang begini, tapi ya kan saya masih manusia. Siapa juga bilang kamu malaikat? Ada yang bilang kamu manusia, saya manusia. Semakin kita bertindak dalam ketidakpercayaan, semakin kita jatuh. The more we act in unbelief, the more we fall. Semakin tidak percaya, semakin jatuh. Coba katakan demikian. Galatians 5:4. Galatians 5:4. You are separated from Christ if you hope for righteousness by the law. You are living beyond grace. Wow. Kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu hidup dengan Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. You are living by the law, you are living beyond the grace. You out of the grace. You fall. Jadi saudara yang kasih, kita lihat di sini, ketika kita merasakan dorongan dosa, kenali saja itu sebagai sisa daging yang sudah hilang. Sisa daging yang sudah hilang. Coba katakan demikian. When we feel the urge of sin, just recognize it as the remains of the flesh that has been lost. Sama seperti kita mungkin masih merasakan gerakan ombak setelah turun dari kapal feri, kita mungkin masih merasakan perasaan daging tersisa. Just as we may still feel the motion of the waves after getting off the ferry, we may still feel the feeling of lingering flesh. Berapa banyak yang merasakan itu waktu naik ferry? Betul, alami Pak Danca? Waktu naik ferry, turun di Bolong, dari sumber datang turun, masih rasa apa?
Betul saudara? Tapi sesungguhnya saudara ada di atas ferry? Sudah turun. Perasaan dosa boleh ada, tapi kamu orang benar. Sekali lagi. Sebab banyak orang lebih banyak percaya. Lebih percaya apa yang terjadi kalau begitu kamu turun dari ferry, kamu bilang, wah tenggelam. Orang bilang dia ada halu nih. Kenapa? Enggak tenggelam, kamu sudah turun dari ferry. Sadar. Hari ini saya ingatkan kepada Anda, kamu sudah lepas dari perahu dosa. Amen. Katakan, saya tidak pusing dengan perasaan dosa. Katakan. Sebab kalau tidak, perasaan pikiran itu kita tangkap hanya pukul di kepala. Kepala pecah, dosa tambah besar. Yang mengerti katakan jelas. If you understand, say clear. Oke. Jadi, tetapi jangan biarkan hal itu memedoi kita dengan berpikir bahwa kita masih dalam daging. Haleluya. We don't let that fool us into thinking that we are still in the flesh. No, you are in the spirit. Engkau dalam roh. Katakan amin. Kita adalah makhluk roh, orang benar dalam Allah. Katakan amin. Dalam Kristus. Katakan, saya makhluk roh, orang benar dalam Allah. Katakan, we are creature of spirit, righteous people of Christ. Katakan, saya orang benarnya Allah. Amen. Kita orang benarnya Allah. Kita manusia roh. Sudah tahu ini manusia roh? Katakan, saya manusia roh yang bisa duduk di atas kursi karena ada daging. Tapi bukan hantu. Hantu tidak ada daging. Kita bukan makhluk halus walaupun badan kita halus. Oke, Roman chapter 8-9. Saudara baca dalam bahasa Indonesia mulai. But you do not live in the flesh, but the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you. But if a person doesn't have the spirit of Christ, he doesn't belong to Christ. Orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan apa? Milik Kristus. You will not live in the flesh, you will live in the spirit. Katakan, saya hidup oleh roh. Saya hidup dalam roh, come on. Yes. Ini Alkitab yang bilang kepada kita. The Bible says that. We do not live in the flesh but in the spirit. As Jesus live, I live. Kita tidak hidup dalam daging tetapi dalam roh. Seperti Yesus hidup. Come on. Seperti Yesus hidup, saya hidup. Amen. Saudara yang kasih, ini sesuatu yang harus benar-benar kita maknai dan bangga. Haleluya. Jangan perasaan rasa tertuduh dengan roh agama. Kristus, lu sangka lu ada hebat, lu top, lu ada begini, lu ada begini, juara dosa, juara ini. Bilang, saya tidak hidup dengan kejuaraan saya karena daging. Saya hidup karena Kristus telah menjadikan saya manusia baru. Saya hidup oleh roh. Amen. Saudara yang kasih, kita tidak perlu tengking. Kita hanya menunjukkan saja. Amin, saudara. Ada orang berperkara tanah, ibu itu hanya keluar dengan sertifikat. Lihat, ini batas tanah. Lihat batas tanah ini? Di samping itu apa? Pohon. Atau di samping itu apa? Pagar. Samping pagar itu ada tulis apa nama? Kalau dosa datang hidup pada saudara, jangan thinking. Ucapkan firman. You tahu saya ini hidup oleh roh. Saya dibenarkan oleh Kristus. Jelas? Nanti saya bilang, maaf salah alamat bos. Amin. Semakin kita tengking dan tenggelam, when you rebuke, you not believe and you not understand. Misunderstand, not understand, you misunderstand. Kamu salah paham, padahal sudah diberi pemahaman. Because you don't have the right understanding. Karena tidak memiliki kebenaran yang benar. Jadi saudara yang kasih, perasaan daging kita bukanlah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Sekali lagi,
perasaan kedagingan saya. Nah, kuat, mulai. Perasaan kedagingan kita bukanlah cerminan dari siapa kita sesungguhnya. Katakan, saya sesungguhnya dalam roh. Katakan. Karena kita mengakui kita, saudara yang kasih, ikan saja akui bahwa dia itu makhluk di air. Kemarin cucu saya yang ketika dia dapat ikan, saudara yang kasih, dia ambil lalu dia keluar dari meja, di atas dalam tempat air dia keluarkan. Mamanya bilang, jangan ikan mati, jangan mama, ikan lama di air dia dingin. Jadi dua-dua sama benar. Iya kan? Di dalam dia dingin, keluar dia mati. Tergantung dari pengertiannya. Amin, saudara. Amin. Ada orang seperti itu saya di sini. Pakai baju apa? Warna merah. Dia laki atau perempuan? Saudara lihat. Seringkali pemahaman kita ini perlu di-upgrade. Memang ikan dalam air itu dingin, perlu dijelaskan. Tapi tidak berarti mesti keluar. Memang kita dalam dunia itu banyak. Dunia ini rawa payah, ujian pencobaan banyak sekali. Besar-besarlah itu pencobaan. Keras itu pencobaan. Bapak-bapak bilang amin. Ibu-ibu bilang amin. Semua bisa katakan amin. Tetapi tidak berarti kita harus dicabut keluar dari dunia ini. Tuhan memberikan kita pakaian rohani. Supaya kita tidak dingin dalam air. Kita tidak dingin dengan dosa. Tapi kita on fire. God wearing us with the clothes of heaven. The robe of righteousness. Baju kebenaran. Amen. Jadi pemahaman-pemahaman ini saudara kekasih harus diajarkan berulang-ulang. Makanya saudara lihat 1-2 tahun belakangan ini, the last 2 years I'm already teaching this message all the time. Ulang. Kenapa? Karena pemahaman yang benar, Anda akan survive. Amen. Our feelings of the flesh are not a reflection of who we are. We really are, right? So, identifikasi diri kita sebenarnya sama dengan yang Tuhan identifikasi dengan kita. Identify our real self with what God identify with us. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mewakili kita dan mati sebagai saya. Katakan, amen. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mewakili saya dan saudara. Dia mati sebagai saya. Katakan, Dia mati sebagai saya. He died as me, not for me, as me. Bukan untuk saya, tapi sebagai saya. Coba katakan, yang mati di kayu salib itu saya. Yang mati di kayu salib adalah saya. Jadi kalau pencobaan datang, saudara bilang, yang mati di kayu salib itu, yang mati di kayu salib itu, sebutkan nama masing-masing. Yang mati di kayu salib itu siapa? VLC. Waktu saudara omong itu, setan akan berhenti. Dia tidak bilang amin, saudara kan nggak sih? Setan tidak pernah mengakui kebenaran, tapi dia bisa berhenti untuk cari yang lain. Dia lewati kita. Kenapa? Karena kita punya pemahaman yang benar. Yeah. So when God raised Him from the dead, He raised also us from the dead without flesh. Jadi ketika Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian, Dia juga membangkitkan kita dari kematian. Haleluya! Katakan, saya mati sebagai Yesus dan saya bangkit sebagai Yesus. Artinya apa? Kematian Yesus saya alami, kebangkitan Yesus saya alami. Mau kurang apa lagi? Beri pujian bagi Dia. Come on, you are blessed, you are highly favored. Kamu sangat disenangi oleh Allah. Amen. Sudah melihat? Kita dapat mengalahkan dosa dan hidup berkemenangan ketika kita berdiri teguh pada posisi kita dalam Kristus. We can overcome sin and live victorious life when we stand firm in our position in Christ. Posisi kita adalah siapa kita, bukan perbuatan saya adalah siapa.
Our position is who we are, not what we are doing. We sometimes doing wrong, error, right? Kita kadang-kadang doing yang salah-salah, right? Yang keliru-keliru, keliru, runggu-rangga, yang error, miring-miring, kumat-kumatan kadang-kadang, ya. Itu orang ada di sana jauh dari sini, tidak dari sini. Di sini ini luar biasa semuanya, ya. Itu orang ada di mana, saudara? Dia ada di sana, dia ada pangku kaki di belakang sana. Semua lihat, jangan lihat belakang, lihat sini. Nah, jadi saudara yang kasih, you have to know that our position is died with Christ, raised up with Christ. Haleluya. Katakan, posisi saya mati dan bangkit bersama Kristus. Katakan.